Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakal membahas kira-kira nih apa yang sedang terjadi dari segi price action di Bitcoin. Hari ini sentimen terlihat jauh lebih baik dan kita sudah melihat rebound yang lumayan signifikan datang untuk Bitcoin dari yang awalnya sempat menyentuh ke area range 49.000, sekarang sudah kembali ke 55, bahkan tadi sempat menyentuh ke area 56.000 dolar. Dan di video hari ini kita bakalan membahas beberapa chart juga yang terkorelasi terhadap Bitcoin, bagaimana updates-nya, apa nanti pengaruhnya ke Bitcoin, dan juga kita bakalan bahas apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya dari segi price action Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,97 triliun dolar atau naik sekitar 4,4%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 8,33% ke 0,5121 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum kita masuk ke Bitcoin, saya pengen lakukan updates dulu untuk beberapa chart lainnya yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Yang pertama adalah S&P 500 atau pasar saham Amerika Serikat, teman-teman. Dan dalam beberapa hari terakhir, inilah yang kemudian juga sedikit banyak menyebabkan Bitcoin mengalami crash yang luar biasa dalam. Dari kemarin 60.000 langsung tiba-tiba drop ke area 50-an ribu dolar. Yaitu adalah crash yang juga terjadi di pasar saham Amerika Serikat. Walaupun kalau misalnya kita bicara soal persentase, sebenarnya ini nggak parah-parah banget, hanya 7,83% gitu ya. Tetapi kalau hitungannya stock market Amerika Serikat ini sudah lumayan dalam, teman-teman. Dan ini adalah salah satu kejatuhan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh stock market Amerika Serikat atau S&P 500 selama beberapa tahun terakhir. Terakhir kali ada drop setajam ini dalam waktu yang sangat singkat, mungkin di bulan Februari tahun 2020. Pada saat itu disebabkan oleh Black Swan event COVID-19. Nah, berita buruknya teman-teman, kita berhasil breakdown dari area major trendline di sini, yang sebenarnya sempat coba dipertahankan, tapi kemudian kita jebol dan langsung mendapatkan ada sell off yang signifikan. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya diperhatikan untuk sementara gitu ya, untuk sementara S&P 500 masih terlihat kesulitan untuk mengalami rebound yang terlalu signifikan. Dan ini mungkin perlu waktu ya teman-teman. Kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, ke 4 hour atau 1 hour, kita bisa menemukan bahwa kemarin pada saat pembukaan market sebenarnya kita mendapatkan ada push yang lumayan signifikan. Tetapi pada akhirnya menjelang closing market kita kembali mengalami sell off. Oke? Dan saya masih sebenarnya bisa mengkategorikan ini sebagai potensi higher low, teman-teman, yang baru. Selama area 4961 ini tidak kita take out, maka struktur dari pergerakan harga S&P di sini secara gambaran besar itu masih bullish. Kita masih constantly membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kita berpotensi membentuk higher low yang baru. Tetapi jika kita sampai mampu take out area higher low terakhir, maka secara struktur sebenarnya itu kita telah shift ke arah bearish. Dan itu tentunya bukan sebuah berita yang baik ya teman-teman. Walaupun dari sana kita bisa aja mungkin mendapatkan rebound, tetapi itu mungkin hanya sekedar relief rally dan kita akan kemudian mendapatkan sell off lanjutan berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen contoh yang lebih real, itu mungkin bisa kita temukan di sini ya. Kita mendapatkan ada bullish trend di sini, lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya kan? Sebelum pada akhirnya kita take out area higher low yang signifikan di sini.
Oke, kita kemudian mendapatkan relief rally, tapi kemudian kita lanjut sell off. Nah, sama juga teman-teman, kalau untuk sekarang, higher low yang signifikan menurut saya adalah di sekitaran range 4.900-an kurang lebih. Kalau itu sampai kita berhasil take out, maka saya akan kemungkinan flip ke arah bearish untuk S&P 500 untuk beberapa bulan ke depan. Karena kita kemungkinan besar akan mendapatkan setidak-tidaknya 2 atau bahkan 3 wave ke bawah sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom dan bisa kembali start untuk building momentum ke atas. Jadi beberapa hari ke depan akan menjadi tentunya waktu yang sangat krusial untuk dapat kita tentukan kira-kira pergerakan besar berikutnya S&P 500 bakalan kemana. Kalau misalnya kita bisa melihat ada push dari area ini atau sedikit lebih rendah tidak ada masalah selama area 4.900 di sini tidak kita take out gitu ya. Kita bisa aja nyentuh ke area 5.100 atau bahkan 5.000. Nah, kemudian kita mendapatkan rebound. Yang kita perlukan teman-teman adalah semacam rebound yang impulsif gitu ya, yang impulsif diikuti ada konsolidasi. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pergerakannya impulsif, konsolidasi, impulsif, konsolidasi. Impulsif konsolidasi, ya kan? Nah, itu yang kita perlukan. Kita perlukan ada sebuah push yang disertai dengan momentum, oke? Ikuti konsolidasi. Dan ini bisa jadi berarti kita akan melihat ada short term bullish movement untuk S&P 500. Nah, jika kita sampai berhasil untuk break out dari trendline di sini, tentunya itu akan jauh lebih baik lagi. Karena kita bisa jadi telah menemukan bottom dari koreksi ini juga dan akan kembali start untuk building momentum ke atas. Walaupun teman-teman kita harus tetap skeptis ya dengan pergerakan price action S&P selama beberapa waktu ke depan karena sell off yang kita lihat di sini terlihat sangat kenceng teman-teman. Oke, jadi sekalipun kita rebound dari sini, itu bukan berarti kita pasti akan reversal ya dan langsung membentuk high yang baru. Karena masih banyak hadangan yang perlu kita lewati sebelum kita ke all time high yang baru. Oke, dan perlu juga sentimen yang baik di belakang layar yang mendukung juga supaya S&P bisa bentuk all time high yang baru. Salah satunya adalah mungkin kalau misalnya The Fed memutuskan untuk melakukan quantitative easing atau orang singkatnya QE. Atau cetak uang baru lah, intinya lebih simpel seperti itu. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka itu bisa menjadi salah satu katalis utama yang membuat kita bisa melihat risk aset kembali mengalami rally. Nah, yang kedua, teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita juga, untuk dolar index kita mengalami koreksi yang luar biasa dalam ya. Setelah kemarin kita mendapatkan breakdown, kemudian ada retest di sini, dan kita kemudian mengalami sell off. Dan saya sudah sampaikan di update terakhir bahwa setidaknya kita kemungkinan akan nyampe ke area 103 sampai 102 di sini. Ini sebagai area support terdekat. Tetapi area major supportnya teman-teman itu baru akan ketemu nanti di area 100. Dan saya rasa kita bisa melihat dolar index menyentuh ke area itu. Walaupun untuk short term ya bisa aja akan ada semacam konsolidasi terlebih dahulu gitu ya sebelum pada akhirnya kita kembali melanjutkan sell off. Tapi saya masih expect akan ada continuation untuk bearish movement di dollar index. So, kalau misalnya kita memang melihat ada pelanjutan penurunan dollar index gitu ya, maka itu harusnya bisa menjadi salah satu juga katalis yang membuat risk asset terus mengalami kenaikan. Atau kembali sentimennya menjadi bullish. Karena sekali lagi teman-teman, pasar saham Amerika Serikat itu tentunya berkorelasi erat dengan pergerakan dolar indeks. Kemudian yang kedua, Bitcoin dan harga-harga aset lainnya yang biasa kalian tradingkan, contohnya misalnya oil, gitu ya. Kemudian gold, Bitcoin, itu masih denominasinya dalam bentuk US dollar. Sehingga tidak bisa dipungkiri pengaruh US dollar terhadap pergerakan harga aset-aset tersebut itu sangat besar. Kalau misalnya kita melihat dolar index in general trennya bearish, maka harusnya itu menjadi berita baik untuk risk asset. Dan kita bisa melihat Bitcoin mengalami rebound atau bahkan kita bisa kembali ke area all time high yang baru. Saya tahu untuk sementara mungkin teman-teman akan merasa bahwa waduh, udah bicara all time high lagi kok, kita baru aja kemarin melihat sell off yang luar biasa kencang.
Tidakkah ini berarti kita telah menyelesaikan bull market dan akan masuk ke bear market? Nah, saya tidak mau overconfidence dan mengatakan bahwa 100% kita tidak akan melihat hal tersebut terjadi. Kita tidak mungkin masuk ke bear market. Saya tidak akan pernah mengatakan hal tersebut. Tetapi teman-teman, bagi saya pribadi, chance-nya masih sangat kecil bahwa kita telah menemukan cycle top untuk cycle kali ini dan akan kembali masuk ke bear market. Dari segi price action pun, teman-teman, sebenarnya kalau kalian perhatikan dan kalian zoom out ke weekly, pergerakan harga yang terjadi selama 1,5 tahun terakhir, teman-teman, itu sudah sangat signifikan. Koreksi yang kita lihat di sini masih sangat amat wajar, teman-teman. Ini adalah koreksi kurang lebih 33%. Kalau kalian katakan ini sudah merupakan bear market, hanya karena ada koreksi 33%, saya bisa patahkan argumen tersebut dengan contoh di cycle sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di sini, kita mengawali bull market itu di Desember 2018 di sini, mengalami rally yang signifikan banget. Kemudian start mendapatkan ada konsolidasi di pertengahan cycle. Dan kemudian datanglah COVID-19 dan kita melihat ada sell off terjadi di stock market dan itu juga menarik Bitcoin jatuh sampai ke area 3.990-an di sini. Dan kalau kalian ukur dari top mid cycle-nya teman-teman ke bottom koreksi itu adalah koreksi 72%. 72% correction, teman-teman. Koreksi 72% di mid cycle. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita masih tetap melanjutkan bull market pada saat itu. Beberapa bulan setelah sell off tersebut, kalau bisa kita ukur, teman-teman, ya kurang lebih kita menyelesaikan koreksinya dalam bentuk all time high yang baru, itu kurang lebih 40 bar. Berarti perlu kurang lebih 10 bulan. Gitu ya, 10 bulan. Tapi ini karena kita melihat bahwa Bitcoin pada saat itu di mid cycle masih cukup jauh dari all time high. Tapi beda cerita dengan apa yang kita lihat sekarang. Kita sekarang ada di mid cycle gitu ya, kita baru melalui halving, tetapi kita sudah di area all time high, sudah dekat dengan area all time high, bahkan sempat break sedikit di atas area all time high sebelum pada akhirnya kembali sell off untuk mendapatkan semacam konsolidasi. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman bahwa sekalipun kita mendapatkan ada koreksi yang sangat dalam, bukan berarti bull market di kripto itu telah selesai. Karena sampai detik ini pun tidak bisa kita pungkiri, Bitcoin dan cryptocurrency adalah salah satu aset yang paling volatil di seluruh dunia. Otomatis, kalian harus expect akan ada penurunan yang tajam dan juga kenaikan yang tajam. Jadi kalian jangan sampai hanya bersiap untuk kenaikannya saja yang tajam, tapi ketika mendapatkan drop, kalian langsung menyebut ini sebagai bear market. Gitu kan? Terlebih lagi teman-teman, kalau misalnya untuk sementara ya, ini untuk sementara, reaksi di weekly chart ini terlihat sangat-sangat baik. Kita membentuk ada wick yang cukup panjang di sini, walaupun kita belum closing, saya tahu, tetapi untuk sementara, reaksinya terlihat cukup baik. Di daily candle juga sama. Di video kemarin saya sampaikan bahwa area 52 sampai 50.000 di sini saya expect akan setidak-tidaknya provide some relief rally. Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, kita menyentuh area horizontal support, angka psikologi, belum lagi area trendline di sini, dan juga kita telah oversold di berbagai indikator. Sehingga dari berbagai data dan juga indikasi yang ada, menunjukkan probabilitas yang cukup besar bahwa kita akan mendapatkan semacam bounce dan juga relief rally. Nah, itulah yang persis kita lihat selama 24 jam terakhir. Dan guess what, teman-teman? Konsolidasi yang kita lihat di sini masih terus berlanjut. Kenapa saya katakan berlanjut? Karena kita memang belum sempat untuk breakout maupun breakdown dari area konsolidasi ini. Jadi, bahkan kita drop sampai ke area 50.000 pun, itu masih dalam tahapan yang sangat wajar, teman-teman. Karena ini masih dalam range konsolidasinya. Makanya saya katakan, kalau misalnya Bitcoin sampai berhasil jebol di bawah area 49.000 dan start terkonsolidasi, maka itulah yang kemungkinan bisa mengubah bias saya dari yang midterm sampai midtermnya masih bullish, itu mungkin bisa shifting ke arah bearish.
Karena pada saat itu kita kemungkinan bisa melihat ada potensi pembentukan head and shoulder yang cukup besar. Tetapi untuk sementara hal tersebut belum terjadi, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil lagi di 1 hour, maka dengan sangat jelas teman-teman bisa melihat bahwa kemarin itu ada apa di sini? Double bottom. Kita berhasil jebol neckline-nya dan kemudian mengalami retest. Nah, saya tidak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat masuk ke setup ini, tetapi kalau misalnya ada dari kalian yang sempat masuk ke setup ini, kalau saya pribadi, saya mendapatkan adalah sedikit di sekitaran area di sini. Itu ya, posisinya saya buka kurang lebih 53, dapatnya kurang lebih ya, seingat saya 53.300-an kurang lebih di sekitaran area range ini. Oke. Kalau kalian belum mau take profit, ini saya bicara untuk teman-teman yang misalnya sudah sempat masuk ya. Kalau misalnya kalian tidak mau take profit, maka saran saya secepatnya adalah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Please jangan ambil resiko terlalu tinggi dalam waktu dekat, teman-teman. Karena volatilitas masih kemungkinan akan berlanjut selama beberapa waktu ke depan. Kita nggak tahu akhirnya di mana, tapi intinya kita baru saja mendapatkan sell off yang luar biasa kencang. Sehingga volatility dalam beberapa hari ke depan itu harusnya bisa kita lihat terus-menerus terjadi. Karena market akan kembali mencoba nih untuk mencari gitu ya, di mana area of balance-nya. Di mana nih kira-kira buyers dan sellers nih mulai kembali setuju, sepakat bahwa ini adalah harga yang wajar gitu. Dan itu perlu waktu mungkin. Kalau yang kemarin itu udah terlalu ekstrim drop dan kita kemudian mengalami rebound yang signifikan. Ya kan? Jadi teman-teman, di video kemarin saya ada sampaikan kalau misalnya ada reversal pattern dari sini, maka saya akan ambil dan persis kita mendapatkan ada double bottom di sini. Tetapi teman-teman, kita nggak boleh mengatakan bahwa ini sudah pasti merupakan bottom dan kita akan ke all time high. Nah, itu yang harus kalian hindari. Karena untuk kembali ke all time high, kita sekarang mempunyai hadangan yang jauh lebih besar daripada kemarin. Sekarang kita harus melewati area 60.000, area 67.000, area 70.000. Sudah ada 3 area lagi yang perlu kita jadikan sebagai tantangan gitu ya, untuk mampu kita break. Karena ini akan menjadi resistance, dan juga resistance. So, kita harus take it step by step, teman-teman. Dan saya harus katakan sebagai seorang traders ya, kalau misalnya kita kembali ke area 60.000 di sini, saya tidak expect bahwa Bitcoin akan langsung break di atas area tersebut tanpa ada hadangan gitu ya. Karena saya meyakini banyak sekali para traders maupun investor yang ketar-ketir sekarang, mungkin sempat menyerok di sekitaran area ini, dari area ini gitu ya, dan mungkin tidak sempat melakukan cut loss. Dan ketika kita kembali ke area 60.000, saya rasa banyak dari mereka-mereka ini akan kemungkinan start untuk mengurangi posisinya atau sama sekali dijual. Sehingga dari sana kita mungkin bisa mendapatkan ada pullback yang cukup dalam, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kalau kita memang mau breakout, kita bisa lakukan setelah ada pullback atau konsolidasi di sekitaran area 60.000. Jadi, kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk nge-retest ke area 60.000, teman-teman, saya justru akan mencari peluang untuk short. Ini full disclosure. Tetapi sekali lagi, akan saya lakukan jika ada setup untuk short. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah saya biarkan aja. Saya biarkan aja dia untuk terus breakout, dan saya justru akan mencari peluang untuk long kalau misalnya area 60.000 berhasil kita reclaim. Ya, tapi itu masih cukup jauh lah mungkin, teman-teman. Kita mungkin tidak akan naik in the straight line dari sini langsung akan ke 60.000. Saya rasa tidak akan semudah itu ya. Itu opini saya pribadi. Karena kita kemungkinan masih akan menghadapi beberapa hal. Yang pertama, ya setidak-tidaknya akan ada trend line lah di sekitaran area ini. Yang sebenarnya udah cukup dekat juga. Di sekitaran 57 ribuan lah. 57 sampai 57.500 saya rasa juga akan provide sedikit resistance di sini. Karena kalau kalian lihat ke sebelah kiri, area ini juga sebelumnya di 1 hour merupakan area yang cukup signifikan. Dan sekarang telah berhasil kita jebol, sehingga area ini kemungkinan bisa menjadi area minor resistance di time frame besar, tapi major resistance di time frame kecil.
Sehingga kita bisa melihat ada push kemungkinan nyampe ke area ini dan kemudian start mendapatkan pullback. Nah, pullback yang diharapkan tentunya tidak impulsif, teman-teman, seperti apa yang kita lihat di sini dan juga di sini. Karena kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa aja kembali lagi ke area 49.000 di sini. Yang diharapkan adalah ketika kita mendapatkan pullback dari 57 sampai 57.500 di sini, kita kemudian membentuk konsolidasi, continuation pattern. Apakah itu semacam bull flag, apakah itu semacam pennant, atau apapun itu yang menunjukkan kita akan continue ke atas. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka kita berpotensi besar kembali push ke area $60.000 sebagai area major resistance berikutnya. Jadi, selamat kalau misalnya teman-teman udah sempat masuk ke setup reversal di sini. Untuk sementara, bias short term akan bullish sampai ke area 57 sampai 57.500. Dari sana saya akan waspada, cautious, karena di sana kemungkinan akan ada resistance dan kita kemungkinan akan mendapatkan pullback. Pullbacknya sedalam apa saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya penurunan yang terjadi tersebut cenderung tidak impulsif dan korektif, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa kita akan melakukan kenaikan berikutnya ke atas. Oke, so saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih udah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.